Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Beberapa waktu belakangan sedang ramai satu orang yang mengaku dirinya mu'alaf, dan kemudian dalam narasi yang banyak berkembang, dia ini direspon oleh banyak pihak dan disebut dalam banyak pernyataannya dia ini dinilai berbohong. Nah, karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya dalam video berikut ini. Saya tak peduli mau sejuta pun penonton kamu, saya cuma mau tanya sama kamu. Sejak kapan agama Katolik itu dia mengenal yang namanya bahasa roh? Sejak kapan? Pertanyaan saya, urusan kamu apa Yuli? Kamu di situ lihat aja. Itu cara ngeles ya Bapak Ibu. Urusanmu apa katanya? Oke, saya sudah selesai kok. Ini Saya ya, sudah total kita sampai selesai. 700-an orang. Di sini Yuli sudah membuktikan bahwasanya sekepo itu Yuli dengan saya. Karena kamu sekepo berbohong. itu ya, Karena penting kamu sekali ya. berbohong. Yang pertama kamu pernah Saya mengaku tidak butuh sebentar, pengakuan sebentar, kamu, Yuli. sebentar. Kamu pernah bilang 2018 kamu bilang Konghucu. Yuli, Sebentar. saya tidak butuh. Kamu saya bilang tidak tahun butuh 2018. ya, Yuli ya. Apa yang kamu sampaikan di sini itu terserah kamu. Jadi ini kehidupan saya. Ya, saya paham itu dengan kehidupan saya berbohong berarti kamu. saya penting sekali dalam hidup kamu. Berarti kamu nggak bisa tidur selama ini mikirin saya gitu ya. Kan, karena teman-teman Daya pun Kemarin menghubungi datang saya, ke Lisa. sini, Teman-teman kamu Daya kemarin juga datang ke menghubungi sini saya. ya, mengatakan bahwasanya ada orang terdekat saya mengatakan begini. Sampai sekarang saya tunggu Ini video. teman-teman ditonton ya. Ini bisa kalian tunjukkan sama teman-teman Buddha. Ini salah satu. Oke, Yuli, kamu dengar Penistaan saya. agama, teman. Nah, ini nih teman-teman ya. Di sini kita hampir 900 Jangan nge-mute. orang. Ini penistaan agama buat teman-teman. Diam dulu. Kamu nggak perlu buka Tolong itu. dengar teman-teman, ini Kenapa? penistaan agama ya Karena buat itu teman-teman Katolik. pakai waktu saya, nyita waktu saya. Itu kalian tinggal buka channelnya Kondoditan. Di channelnya Kondoditan, kalian buka itu masih ada. Bukan hanya di channelnya Kondoditan, masih banyak lagi di channel-channel lain. Kalian tinggal buka aja. Tidak perlu Sekarang pertanyaan saya, teman-teman, kita di sini hampir 1000 orang. dia butuh makan dong. Nah, tuannya banyak tuh guys. Kamu nyita waktu saya, Yuli. Saya sebagai orang Kristen cuma mau Ini bertanya ya, sama kamu. Yuli. Kamu harus Saya bertanggung tidak jawab. peduli dengan urusan kamu. Sebentar. Saya tidak peduli urusan kamu. Saya tidak mau tahu kamu. Kejang, Apa. jangan kejang. Tidak tahu. Dengar saya baik-baik. Jangan. Saya tidak peduli dengan urusan kamu. Santai saja. Saya dari tadi santai, Sejak Yuli. kapan kamu pernah ikut kegiatan yang Saya tanya urusan kamu dengan pernah kehidupan ikut kegiatan saya. 2008 penonton? Hah? Sejak kapan kamu ibadah diikutin 2.800 orang? Ini. Nah, di mana? Ini tim saya juga ngerekam. Kita bakal lihat. Kita bakal jadikan 50. Silahkan. Yuli, saya tanya kamu. Satu sama saya di mana ibadah yang 2.800 orang saya yang itu bilang apa? Dengar ya. Tunjuk. Nggak usah panik. Yang panik siapa? Kamu cuman kayak gini. Teman-teman, kita di sini 1000 lebih. Tujuan Yuli ini apa, teman-teman? Tujuan Yuli ini apa? Maksudnya apa kamu Yuli? Entar, jangan gini. Segitunya kamu mencari tahu tentang saya, segitunya kamu kepo saya. Tujuan kamu apa? Sekarang saya mau ngomong. Kayaknya dia nggak bisa tidur deh mikirin saya siang malam, pagi sore, gitu kan? Tunjukkan sama saya ibadah di mana yang kau ikut 2.800 orang itu. Saya nggak perlu jawab kamu dan nggak perlu jelasin kamu. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebenarnya pertanyaan dari saudari Yuli ini sangat sederhana sekali kepada Lisa yang mengaku sudah mu'alaf ini, karena kan dia hanya mempertanyakan perihal sejak kapan Katolik mengenal perihal bahasa roh. Lalu kemudian yang kedua, di mana dan kapan Anda pernah beribadah yang hadirnya itu 2.000 orang lebih. Nah, sebenarnya pertanyaan ini teramat sederhana dan mudah sekali untuk diberikan jawabnya kalau Lisa benar pernah mengalami ataupun punya pengalaman yang seperti itu. Tapi kemudian apa yang menjadi jawabannya? Anda siapa? Mengapa saya harus menceritakannya kepada Anda? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah cara ngeles ya. Mengapa kemudian saudari Yuli juga berhak untuk mendapatkan jawaban? Ya karena yang diceritakan oleh si Lisa yang mengaku sudah mu'alaf ini adalah hal terkait dengan iman Kristen. Makanya kemudian dipertanyakan kapan, di mana dalam iman Katolik mengenal perihal bahasa roh. Silakan buktikan waktu itu di mana kejadiannya, waktu itu di mana peristiwanya. Kan jelas, sederhana sekali. Kalau benar dia pernah punya pengalaman yang seperti itu,
Ya tinggal disebutkan saja, diberitahukan saja. Tapi pada akhirnya sampai ya sekian menit itu dialog antara mereka berdua, tidak ada jawaban yang diberikan oleh Lisa selain daripada terus menghindar, dan lagi-lagi menghindar. Nah, ini jurusnya Bapak Ibu. Jadi bikin pernyataan, giliran dipertanyakan dan diminta pertanggungjawabannya, ya jurusnya adalah menghindar, jurusnya adalah ngeles dan segala macamnya. Apa katanya? Ya silakan ditonton di sana banyak kok itu. Ya kalau memang benar tinggal ulang aja kok, itu sederhana sekali. Tapi itulah Bapak Ibu, saya sih nggak heran ya kalau kita bicara mengenai mu'alaf, terutama beberapa mereka yang sudah bukan lagi beragama Kristen, tapi kemudian dalam banyak kesaksiannya suka banget bicara perihal Kristen. Ya memang kita nggak heran kalau kemudian banyak narasi yang sebenarnya nggak ada isinya. Nah, saya lihat teman-teman, Lisa ini dalam beberapa cuplikan video itu memang dia sepertinya diundang banyak kalangan ya. Ya bagi saya secara pribadi, kalaupun dia diundang ke sana kemari ya silakan saja. Tapi yang pasti dia ini menjadi cukup populer ya di sosial media, terutama itu di YouTube ini juga teman-teman ya, bahkan juga di sosial media yang lain. Ya itu karena pengakuannya yang sekarang sudah mu'alaf dan narasi yang dia sampaikan perihal iman Kristen. Makanya tadi kan Lisa ini, Yuli kan mempertanyakan perihal itu dan tidak bisa dijawab oleh si Lisa ini, selain daripada ya menjawab dengan cara ngeles, menghindar lagi dan segala macamnya. Oleh karena itu ya saya sih berharap semoga ada saudara kita yang beragama Kristen yang kemudian melihat ini ya, menggali lebih jauh perihal Lisa ini, sebenarnya pernyataan-pernyataannya ini ya seberapa kemudian benar dan berapa persen bohongnya. Nah, kan mesti dicek Bapak Ibu ya. Tapi saya lihat tuh banyak sekali video sebenarnya yang saudari yang beragama Kristen yang kemudian bermunculan memberikan penjelasan. Bahkan ada seseorang yang mengklaim ini mengenal Lisa secara dekat karena katanya mereka dari satu kampung Bapak Ibu. Bahkan ada yang bilang itu ya, mereka itu satu kampung. Lalu kemudian ketika dalam sesi live itu Lisa diminta untuk menyangga ataupun memberikan jawab, ya dia nggak jawab Bapak Ibu, teman-teman semua. Dia lagi-lagi ngeles, ya kamu siapa kok kamu kepo banget dengan hidup saya. Kan tadi dia pakai juga istilah itu ya, katanya kamu kepo sekali, mungkin Yuli ini nggak bisa tidur katanya karena memikirkan tentang saya. Nah ini kan jawaban-jawaban yang sebenarnya di luar daripada konteks. Yang ditanya apa, jawabnya apa. Yang dimintai pertanggungjawabannya tentang apa, ya jawabnya tentang yang lain. Nah dari sini saja Bapak Ibu sekalian, kita bisa menemukan bahwa ada hal yang tidak benar, patut diduga ada narasi yang kemudian tidak bisa dibuktikan oleh si Lisa yang mengaku sudah mu'alaf ini. Nah jadi ya saya kurang tahu teman-teman, karena ini kan sudah cukup viral ya, cukup ramai dibahas di kalangan saudara kita yang beragama Kristen. Apakah nantinya ini akan panjang ceritanya? Dalam keyakinan beriman saya sebagai seorang Kristen, kalau ada orang yang non-Kristen masuk ke dalam agama Kristen dan kemudian pekerjaannya ngebohongin dengan berbagai macam narasi, dengan dalam kesaksian-kesaksiannya dia sampaikan hal yang tidak benar perihal keyakinan beragamanya sebelumnya, saya berpikir, buat apa Anda masuk ke Kristen kalau yang diomongin itu terus? Ya, kalaupun ada kesaksian perihal itu, ya sampaikanlah itu apa adanya. Sampaikanlah itu dan kemudian bisa dibuktikan. Tapi kalau disampaikan giliran diminta pertanggungjawaban nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya sebaiknya nggak usah ngomong.